Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan pengertian dari deadlock, karakteristik dari deadlock, salah satu algoritma beserta contohnya. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, izinkan saya dulu memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rapli. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Budi Dharma Medan dan sekarang saya berada di semester 4. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Yang dimaksud dengan resource itu seluruh perangkat keras atau sebuah virtual system yang tersambung ke sebuah sistem. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak akan terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Adapun karakteristik dari deadlock, situasi deadlock dapat terjadi bila terdapat 4 kondisi yang berjalan serentak pada sistem. Yang pertama itu ada mutual exclusion. Mutual exclusion sebuah resource yang dapat digunakan oleh sebuah proses pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ada hold and wait. Terdapat proses yang sedang menunggu dan memegang resource. Yang ketiga ada non-preemption. Non-preemption, resource tidak dapat digunakan sebelum proses yang menggunakan telah selesai dan kemudian melepaskannya. Dan terakhir ada circular wait. Circular wait itu proses-proses berada dalam lingkaran. Terjadi saling menunggu resource yang digunakan oleh proses berikutnya dalam lingkaran tersebut. Pada video ini saya akan membahas tentang deadlock dengan algoritma Banker. Sebelumnya, apa itu algoritma Banker? Algoritma Banker dikemukakan pertama kali oleh H. Jarve di Dijkstra dan merupakan salah satu metode untuk menghindari deadlock. Algoritma ini disebut algoritma Banker karena memodelkan sebuah bank di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Algoritma Banker mencegah terjadinya deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permohonan kredit oleh customer. Ketika customer memohon kredit, maka permohonan kredit tersebut harus diperiksa oleh bankir. Dalam algoritma Banker, setiap customer memiliki batas kredit dan apabila seseorang customer telah mencapai batas maksimum kredit, maka diasumsikan customer tersebut telah menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan dapat mengembalikan semua pinjamannya kepada bank. Tetapi ada kalanya seorang customer dapat menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan mengembalikan semua pinjaman kepada bank sebelum mencapai batas kredit maksimum. Algoritma Banker ini terdiri atau dibantu atas safety dan algoritma research request. Inilah dia contoh algoritma Banker. Terdapat 5 proses P0 sampai P4. 3 tipe sumber daya, yaitu A memiliki 10 anggota, B memiliki 5 anggota, dan C memiliki 7 anggota. Untuk memproses dengan algoritma safety, pada Banker algoritma, sintaknya adalah jika nilai need lebih kecil daripada available, maka proses bisa dieksekusi, dan jika sudah dieksekusi, maka proses akan melepaskan alokasinya untuk penambahan kepada new available, yaitu available yang baru ditambahkan dengan sumber daya yang sudah dialokasikan proses sebelumnya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka proses
tidak bisa dieksekusi dan dilanjutkan kepada berikutnya. Oke, perbedaan di tabel yang di atas sama yang di bawah ini saya jelaskan ya. Pada contoh ini dilakukan pengecekan pada P0. Di P0 ini apakah lebih kecil dari available? Ternyata tidak, maka P0 tidak bisa dieksekusi. Lanjut ke P1. Untuk need, nilainya 122 ini kecil sama dengan 322. Maka bisa diproses. Maka P1 akan melepas nilai alokasinya yang menjadi penambahan untuk nilai available. 332 ditambah 200 sama dengan 532. Jadi, saya isi di kotak available P1-nya bernilai 532. Oke, kita lanjut di P2. Need dari P2 adalah 600. Ini adalah tidak lebih kecil daripada 532. Berarti tidak bisa kita proses. Untuk P3 mempunyai need dengan nilai 011. Ini kecil sama dengan 532. Jadi P3 bisa kita eksekusi. Dan jika sudah kita eksekusi, nilai new available-nya adalah 532 ditambah 211. Untuk alokasi P3 yaitu bernilai 743. Tetapi kita diisi di available pada P2. Lanjut kita ke P4. P4 mempunyai need dengan nilai 431. Ini kecil dari 743. Jadi P4 bisa kita eksekusi. Dan jika sudah dieksekusi, maka nilai new available-nya adalah 743 ditambah 002. Untuk alokasinya bernilai 745. Kita isi di kotak available P3 bernilai 745. Kembali ke P0. Dicek lagi. 743 ini kecil dari available. Jadi bisa diproses. Nilai new available-nya adalah 745 ditambah 010. Jadi hasilnya 755. Diisi di kotak available P4 bernilai 755. Lanjut ke P2. P2 ini mempunyai nilai need 600. Ini kecil sama dengan 755. Maka sudah bisa kita eksekusi yang menghasilkan nilai available-nya 755 ditambah 302, yaitu bernilai dengan 1057. Diisi pada kotak available P4. Semua proses berhasil dieksekusi dengan urutannya P1, P3, P4, P0, P2. Maka di sini sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria algoritma safety. Berikutnya, jika ada request, maka kita bisa dengan resource algoritma. Jika ada permintaan penambahan resource pada proses tertentu, maka request akan bisa diproses dengan syarat. Yang pertama, jika nilai request itu kecil sama dengan nilai need, jika ini terpenuhi, maka dicek lagi apakah nilai request ini kecil sama dengan nilai available. Jika kedua ini memenuhi syarat, maka nilai available baru ditentukan dengan mengurangkan nilai available lama
dikurang nilai request. Kemudian nilai alokasi baru adalah nilai alokasi lama ditambah dengan nilai request, dan nilai need yang baru adalah nilai need yang lama dikurang dengan nilai request. Jika nilai ini sudah ditentukan, maka bisa diproses kembali dengan algoritma safety. Di sini saya ingin menjelaskan implementasi dari algoritma banker ya. Jadi, algoritma banker ini digunakan agar bank tidak kekurangan uang, sehingga pada saat nasabah melakukan penarikan sejumlah uang di bank tersebut tetap ada kondisi safe state atau dalam keadaan aman. Jika nasabah tidak mendapat penarikan uang, maka bank berada pada di posisi unsafe state, yaitu keadaan tidak aman. Maka nasabah harus menunggu hingga ada uang tambahan dari nasabah lain. Nah, jika bank ada pada kondisi di mana nasabah tidak dapat melakukan penarikan uang atau melakukan peminjaman uang, maka di sana terjadi deadlock. Intinya, agar tidak terjadi deadlock, maka nasabah yang melakukan peminjaman uang harus segera mengembalikan uang pinjaman pada bank dengan tepat waktu, sehingga dapat dikatakan algoritma banker ini dijalankan oleh sebuah sistem operasi ketika ada request resource, yaitu permintaan proses yang akan dieksekusi. Nah, penolakan dari algoritma ini terhadap deadlock terjadi pada saat request resource yang akan dieksekusi dapat membawa sistem pada kondisi unsafe state. Dengan kata lain, ketika suatu proses masuk ke dalam sistem, maka proses tersebut harus dieksekusi menggunakan jumlah maksimal resource yang diperlukan. Namun, tidak boleh melebihi jumlah resource yang dimiliki oleh sistem. Kemudian, proses tersebut harus segera mengembalikan resource pada sistem dengan tepat waktu. Jika tidak, maka akan terjadi deadlock, di mana suatu proses akan saling tunggu atau terhenti secara tiba-tiba karena resource yang akan digunakan sedang digunakan oleh proses lain. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi tadi yang kita bahas tentang pengertian deadlock, karakteristik dari deadlock itu sendiri. Terus salah satu contoh algoritma deadlock yaitu algoritma banker. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum menutup video ini, jangan lupa di-subscribe dan ditekan tombol notification supaya kalian semua bisa melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.